Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Nur Aulia dengan NPM 2213031047. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian. Apa itu sosialisasi? Secara sosiologis, sosialisasi diartikan sebagai suatu proses sosial yang mana seseorang belajar menghayati dan melaksanakan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat di mana ia berada. Sosialisasi merupakan proses pembentukan identitas. Dalam sosialisasi, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sosialisasi. Yang pertama, ada sifat dasar. Kedua, ada lingkungan prenatal. Ketiga, sosialisasi dan pembentukan kepribadian dalam perspektif sosialisasi pendidikan Islam. Empat, ada perbedaan individual. Kelima, ada lingkungan. Dan terakhir, ada motivasi. Selanjutnya, kepribadian. Apa itu kepribadian? Kepribadian merupakan pola sifat dan karakteristik tertentu yang relatif permanen dan memberikan baik konsistensi maupun individualis. Di dalam kepribadian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan organisasi manusia yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan juga mungkin kerabat lain yang menjalankan fungsi dan peranannya secara konstan. Kedua ada teman sepermainan. Teman sepermainan merupakan sekelompok yang dekat yang memiliki tingkat umur yang sebaya dan diantaranya mereka sering terlibat dalam sebuah interaksi yang intensif. Ketiga ada sekolah. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara formal. Di dalam sekolah, hubungan dalam proses sosialisasi setidak-tidaknya mengembangkan dua peranan yang sangat penting, yaitu adalah memperkenalkan sistem nilai dan norma berlaku di masyarakat. Kedua, keterampilan dan pemahaman. Keempat, ada warisan biologis atau pembawaan. Semua individu yang normal mempunyai kesamaan biologis seperti panca indera, kelenjar seks, dan syaraf otak. Kelima, ada lingkungan fisik. Dari hasil penelitian psikologi, diketahui bahwa perilaku manusia berhubungan dengan iklim dan lingkungan geografis. Keenam, ada lingkungan budaya. Setiap kelompok masyarakat mewariskan kebudayaan kepada para anggotanya. Akibatnya timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari antar anggota kelompok masyarakat tertentu. Ketujuh, ada pengalaman kelompok. Pengalaman sangat penting untuk ditiru oleh seseorang. Kelompok semacam itu disebut kelompok reference. Pada awalnya, keluarga adalah kelompok yang terpenting. Dan yang terakhir adalah pengalaman pribadi yang unik. Setiap pribadi mempunyai pengalaman pribadi masing-masing. Pengalaman pribadi itulah yang bisa membuat mereka mempunyai suatu hal yang untuk ditiru. Selanjutnya ada sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian. Kepribadian menurut Theodore M. Newcomb merupakan organisasi sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang dari perilakunya. Menurut Roche and Warren 1962, kepribadian adalah organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku seseorang individu. Sedangkan menurut Kojaningrat 2019, kepribadian adalah susunan dari unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan seseorang individu. Kepribadian merupakan hasil dari sosialisasi. Dalam pembentukan kepribadian, proses pembentukan kepribadian melalui sosialisasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada sosialisasi yang dilakukan sengaja melalui proses pendidikan dan pengajaran. Yang kedua ada sosialisasi yang dilakukan tanpa sengaja melalui proses interaksi sosial sehari-hari dalam lingkungan masyarakatnya.